Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo terus berupaya untuk membangun jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia termasuk untuk menjangkau kawasan 3T. Seperti apa skemanya dan di wilayah mana saja titik penyebarannya, rekan Abdi Asal-Sahi akan membahasnya untuk Anda. Abdi, silakan. Baik, terima kasih Marvin dan selamat siang pemirsa. Masih dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, pemerintah melalui Bakti Kominfo terus berupaya untuk membangun jaringan telekomunikasi sebagai salah satu upaya untuk penyebaran dan juga kelancaran transformasi telekomunikasi digital dan juga jaringan internet di Indonesia termasuk di kawasan daerah 3T. Lantas seperti apa infrastruktur dan juga topologi dari telekomunikasi di Indonesia? Kita akan melihat di grafis berikut ini pemirsa. Yang pertama kita akan melihat ini adalah namanya jaringan tulang punggung. Jaringan tulang punggung ini adalah jaringan inti yang menghubungkan untuk penyebaran jaringan komunikasi dan juga informasi antar pulau dan juga antar provinsi hingga ke internasional. Kita akan melihat sudah sejauh mana pembangunan dan juga pembangunan jaringan infrastruktur dari topologi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Ini pembangunannya sudah sepanjang dengan total 342.239 km yang terdiri dari 12.209 km dari Palaparing, kemudian 10 km untuk operator telekomunikasi. Kita juga akan melihat bahwa jaringan tulang punggung atau backbone ini juga terdiri dari jaringan fiber optik yang sudah ada melalui darat dan juga laut. Kita akan lihat di titik darat terlebih dahulu pemirsa. Untuk kabel fiber optiknya ini sudah ada sebanyak 224.453 km yang ada di darat atau inland. Sementara yang ada di lautan atau di SKKL-nya ini ada sebanyak 117.789 km. Ini adalah topologi infrastruktur telekomunikasi Indonesia jaringan backbone atau tulang punggung. Lantas dari jaringan yang menghubungkan antar pulau, provinsi dan juga internasional ini, kita akan melihat seperti apa jaringan mediumnya atau jaringan middle mile di grafis berikutnya. Ini adalah topologi infrastruktur telekomunikasi untuk jaringan middle mile atau backhaul. Ini yang menghubungkan pemirsa dari pusat dan juga ke jaringan hingga ke pengguna. Untuk jaringan serat optik sendiri kita akan lihat di sini sudah tercatat ada kabel serat optik sebagai media transmisi. Kemudian ada juga radio microwave di mana radio ataupun gelombang mikro sebagai media transmisi. Kemudian terhubung juga di satelit. Artinya ini adalah salah satu rangkaian terpadu dalam penyebaran jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dari jaringan media ini atau mediumnya, kemudian jaringan yang terakhir dalam rantai telekomunikasi ini adalah last mile atau yang digunakan oleh para pengguna end user-nya. Kita akan lihat di grafis berikutnya, ini adalah menghubungkan ke pengguna atau pelanggan end user seperti saya dan juga Anda semua pemirsa di rumah. Ada dua jenis rangkaian penggunaan dari end user atau customer. Ini yang pertama dari jaringan mobile broadband dan juga fixed broadband. Dan tentunya ini dihubungkan oleh jaringan ataupun tower BTS Base Transceiver Station. Tercatat dari data yang kami miliki, untuk di seluruh Indonesia sudah ada sebanyak 479.125 tower BTS ini di seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat di fixed broadband-nya untuk jaringan kabel, bagi Anda semua yang menggunakan jaringan internet kabel di rumah ya, biasanya ini ada fiber to the home, ada wifi, kemudian ada LAN untuk jaringan internet dengan kabel di rumah dengan penggunaan komputer, laptop, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jaringan mobile broadband atau seluler, saat ini sudah ada jaringan 2G, 3G, 4G, dan juga jaringan 5G yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Dan juga ada juga penggunaan nirkabel dan sampai pada pengguna pelanggan atau end user, di mana pada end user ini Anda bisa dapat mengakses macam-macam informasi, sosial media, dan hal-hal lain sebagainya. Ini adalah rangkaian jaringan atau rantai jaringan dari pusat, kemudian medium, dan juga sampai ke last mile dan juga akses. Nah, di grafis berikutnya kita akan melihat sudah sejauh mana pembangunan ataupun dari satelit yang nantinya akan mendukung jaringan telekomunikasi dan juga internet. Kita akan melihat ini ada satelit Indonesia Raya atau Satria. Ini adalah satelit multifungsi untuk menyebarkan akses internet cepat
di Indonesia. Kita akan lihat dari target jumlah titik layanan publik, ini ada sebanyak 501.112 lokasi yang ditargetkan untuk mendapatkan akses internet cepat melalui layanan Satria ini. Dari total titik layanan publik dengan akses internet yang memadai, sejauh ini yang sudah tercapai adalah 351.112 lokasi. Kita akan lihat di grafis berikutnya, ini adalah target layanan Satria yang direncanakan untuk penyediaan akses internet cepat. Jumlah total titik layanan publik yang masih membutuhkan akses internet ada di 150.000 lokasi. Secara detail kita bisa lihat pemirsa, pemerintah menargetkan untuk di sekolah ada sebanyak 93.900 lokasi. Kemudian di pemerintah daerah ada sebanyak 47.900 lokasi. Kemudian untuk layanan kesehatan juga turut didukung ada sebanyak 3.700 lokasi. Polsek dan juga Koramil ada sebanyak 3.900 lokasi. Instansi lainnya, kementerian lembaga ada sebanyak 600 lokasi. Ini yang masih menjadi target, ada sebanyak 150.000 lokasi yang akan ditargetkan dalam percepatan layanan Satria untuk akses internet cepat. Di grafis berikutnya nantinya juga kita akan melihat bahwa layanan Satria ini direncanakan akan beroperasi pada kuartal 4 tahun 2023, di mana sebelum Satria 1 beroperasi, pemerintah melalui Bakti Kementerian Kominfo ini telah menyewa kapasitas satelit melalui proyek Lease Capacity Satellite tahap 1 dengan tahap 2 dengan total kapasitas lebih kurang sebesar 30 GB per second. Nah, dalam mendukung jaringan akses telekomunikasi dan juga internet yang lancar, perlu dilakukan adanya pembangunan penyediaan tower BTS tadi yang sudah dijelaskan di grafis sebelumnya yang sudah dibangun dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Kita akan lihat di sini catatannya pemirsa, jumlah total BTS yang sudah dibangun sebanyak 1.682 lokasi tersebar di 143 kabupaten, 807 kecamatan, dan juga 1.675 desa atau kelurahan. Dari 1.682 lokasi BTS, secara detail kita lihat lagi sebanyak 1.435 lokasi ini berada di kabupaten yang termasuk kategori 3T. Karena memang tujuannya pemerintah adalah untuk penyebaran perluasan jaringan telekomunikasi agar menjangkau bagi masyarakat yang berada di kawasan 3T untuk tetap dapat menikmati dan juga mendapatkan informasi dan juga penyebaran secara masif. Dan juga di mana hal ini masih juga diatur dalam Perpres nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 hingga 2019. Nah, di grafis berikutnya terakhir kita juga akan melihat sebenarnya secara detail dari tower BTS ini apa saja prioritas wilayah dan juga layanan yang diberikan. Terdapat sebanyak 336 lokasi BTS yang masuk dalam lokasi prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan juga kawasan perbatasan di tahun 2020 hingga 2024. Dan pembagian opsel atau operator seluler pada 1.682 lokasi BTS ini, kalau kita lihat ada operator seluler Telkomsel sebanyak 1.158 lokasi. Kemudian Indosat 164 lokasi dan XL ada sebanyak 360 lokasi. Kalau kita lihat secara detail lagi pemirsa bahwa memang yang Telkomsel ya saat ini mendominasi sebanyak 1.158 lokasi. Dan dengan hadirnya pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah pelosok Indonesia, termasuk di kawasan 3T, tentunya dapat memberikan pemerataan akses informasi kepada masyarakat. Selain itu juga sejalan dengan peningkatan mutu aksesibilitas telekomunikasi digital di Indonesia. Merdeka dalam konektivitas. Demikian pemaparan dalam sesi Fact Check kali ini. Kembali ke Anda, Marvin. Abdi Asor Sari, terima kasih untuk informasi Anda.